ada saudaranya yang meninggal, keluarganya meninggal, terus seperti didatangi. Pada waktu kedatangan Kristus tidak ada orang bisa bersembunyi. Di dalam dunia ini kita tidak boleh sombong. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Q&A. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injil Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Pak Henry, terima kasih untuk sudah hadir kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan yang dikirimkan. Saudara yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan untuk mengirimkan melalui WhatsApp atau platform sosial media dari Reform 21. Kami sangat menanti pertanyaan Anda dan ingin menjawabnya supaya kita sama-sama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, Pak Henry, kita kepada pertanyaan yang pertama, Pak. Ada yang bertanya di dalam lektur 22, lektur yang terakhir itu mengenai eskatologi akhir zaman. Dikatakan bahwa langit bumi yang sekarang akan diperbarui. Ya. Tapi ada di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 itu dikatakan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, lalu langit itu binasa dalam api. Bagaimana kita melihat ini seperti ada pertentangan di sini, Pak? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Saudara juga bisa melihat di dalam Alkitab gitu. Jadi memang kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, bisa diartikan seperti betul-betul langit dan bumi yang lama ini hancur total, ya, kemudian diganti dengan langit dan bumi itu yang sepenuhnya baru. Ya, tetapi sebetulnya itu bukan satu-satunya kemungkinan pengertian ya dari ayat ini. Ya, karena sebetulnya ayat di sini diterjemahkan ya di dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sebetulnya juga bisa diterjemahkan bumi dan segala di atasnya itu akan terbuka. Gitu. Sehingga dalam pengertian yang kedua ini, langit dan bumi yang lama itu memang akan ada kehancuran di sana. Tetapi bukan kehancuran secara total. Yang mau ditekankan adalah langit dan bumi itu akan terbuka. Jadi dalam pengertian kita tidak bisa untuk bersembunyi. Ya, tidak ada orang fasik yang bisa bersembunyi. Ya, segala sesuatu itu akan nyata senyata-nyatanya. Ya, sehingga setiap kita harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, di dalam peristiwa penyingkapan itu, nah di sana kita melihat langit dan bumi memang terdampak ya, ada kehancuran yang terjadi di sana, tetapi tidak sampai kehancuran secara total. Nah, mungkin pertanyaan lebih lanjutnya ya, kenapa terus kok kita memilih tafsiran yang kedua? Karena tadi kan saya mengatakan tafsiran yang pertama ini juga mungkin, gitu. Nah, kalau memang kita hanya berdasarkan di 2 Petrus 3 saja, maka bisa dikatakan dua tafsiran ini seimbang nih. Pilih yang pertama juga tidak salah, pilih yang kedua juga tidak salah. Kalau satu-satunya ayat yang berbicara mengenai langit dan bumi yang baru hanya 2 Petrus 3. Ya, tetapi kita melihat bahwa ada bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang juga berbicara mengenai langit dan bumi yang baru, yang dalam satu pengertian itu akan sulit untuk dimengerti kalau kita memahami di dalam versi penjelasan yang pertama tadi. Karena misalnya di dalam Roma, Paulus mengatakan bahwa segala makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dipermuliakan, karena mereka sekarang sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan, tetapi pada waktunya mereka juga akan dilepaskan pada kesia-siaan itu. Sehingga ayat ini mengatakan bahwa sebetulnya ya bukan hanya orang Kristen yang menantikan kedatangan Kristus ini, tapi juga bahkan segala makhluk. Karena segala makhluk itu tahu ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, mereka tidak lagi ditaklukkan kepada kesia-siaan seperti sekarang. Jadi kalau hari ini kita melihat ada gempa bumi lah, ada longsor lah, tsunami dan seterusnya, itu karena dunia ini sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan karena dosa manusia. Ya, sehingga pada waktu nanti manusia itu dipulihkan, sebetulnya seluruh dunia ini juga dipulihkan. Ya, sehingga kalau pengertiannya ketika Kristus datang itu seluruh dunia dihancurkan, ya ngapain mereka menanti-nanti? Ya. Gitu ya, sehingga mereka menanti-nanti itu dengan pengharapan akan keadaan makhluk ini akan lebih baik. Ya, bukan kemudian semuanya hilang total diganti dengan sepenuhnya baru.
Ya, selain itu juga prinsip keadilan Tuhan ya, yang kita melihat bahwa kalau hari ini ada bencana alam lah dan seterusnya, itu bukan karena kesalahan alam kan, ya tapi karena itu hukuman dari dosa manusia. Ya sehingga berdasarkan keadilan Tuhan, setidaknya problematik juga ya kalau kemudian seluruh makhluk ini dimusnahkan total, ganti yang baru, sementara kita yang mengakibatkan kerusakan itu, kita sendiri juga nantinya akan dipulihkan begitu. Ya sehingga itu kenapa dengan mempertimbangkan bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang berbicara mengenai langit dan bumi yang baru, plus tadi saya mengatakan tafsiran yang kedua ini juga sebetulnya sangat bisa ya untuk membaca 2 Petrus 3, 10, 12 berdasarkan tafsiran tadi ya. Jadi bukan lenyap tetapi terbuka, tersingkap. Nah itu kenapa kita lebih melihat tafsiran kedua ini yang lebih harmoni ya dengan bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh 2 Petrus di sini adalah pada waktu kedatangan Kristus tidak ada orang bisa bersembunyi. Ya kan segala sesuatu akan disingkapkan. Ya sehingga Yesus mengatakan pada waktu itu kan orang akan bersembunyi di tebing-tebing lah, itu semua percuma itu. Ya karena tidak ada tempat di mana manusia bersembunyi, semua akan disingkapkan, semua tempat persembunyian itu akan dibuka. Ya, sehingga itu kenapa kita melihat bahwa langit bumi yang baru nanti di satu sisi memang akan ada perbedaan ya dengan yang sekarang ada, tetapi juga akan ada kesinambungan. Gambaran paling sederhananya ya bisa dibayangkan seperti pada waktu kita mati, ya tubuh kita kan hancur, ya bahkan juga ada yang dikremasi. Ya sehingga ketika seseorang dikremasi ya sudah jadi debu kan ya, tapi ketika nanti Kristus datang kedua kali, ya itu tubuh kita itu nanti itu. Ya, tetapi yang diberikan kualitas-kualitas manusia baru. Ya sehingga bukan tubuh yang sepenuhnya baru yang tidak mengena dengan tubuh kita yang sekarang. Meskipun sebetulnya tubuh kita sudah dikremasi gitu ya, which is sudah menjadi debu. Ya, itu mungkin satu analogi yang bisa menggambarkan. Ya, jadi di satu sisi ya benar-benar sudah dihancurkan, tetapi tetap kemudian secara esensial itu tetap bisa diperbarui sama seperti keadaan tubuh kita. Ya, saya pernah mendengar tafsiran mengenai ini juga, itu seperti metalurgi, tukang besi gitu yang membuat besi itu dipanasi dan sebagainya untuk membentuk suatu yang baru. Ya, tetapi esensi besinya sama begitu ya. Iya. Bisa juga dimengerti seperti itu. Pertanyaan lanjutan adalah sama seperti manusia kan ya, yang lama ke yang baru itu tetap harus mengikuti atau melewati proses yang tidak mudah sebetulnya, walaupun kita sudah ditebus ya, tapi toh tubuh kita tetap mengalami kematian dulu baru mendapatkan. Ya, kecuali kalau memang Kristus datang pada waktu kita hidup. Oh iya. Ya, kalau pada waktu itu kan kita mengatakan kita harus diubahkan. Iya. Tetapi kalau kita meninggal dulu sebelum Kristus itu datang, iya prosesnya seperti yang seperti yang saat ini kita lihat bersama-sama gitu. Jika orang percaya meninggal dunia, apakah tubuh dan jiwanya masih ada di bumi? Oke, pas juga pertanyaannya tadi ya. Kalau tubuhnya pasti ya entah kita dikuburkan, dimakamkan atau kita dikremasi, ya pastinya tubuh kita tidak akan kemana-mana. Ya entah itu di dalam tanah atau kalau sekarang dilarung di lautan begitu ya. Secara tubuh sih iya. Nah mungkin pertanyaannya secara roh. Nah kalau secara roh jelas tidak ya. Bagi kita orang yang percaya ya berarti kita juga mengamini seperti perampok yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Ya Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama di Firdaus. Nah sekali lagi pastinya bukan tubuhnya dia, ya, tetapi ya rohnya dia. Hari itu juga bersama-sama dengan Yesus, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan nanti kemudian setelah aku datang kedua kali. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya jadi jikalau kita meninggal di dalam Kristus ya, maka pada hari itu juga sebetulnya roh kita bersama-sama dengan Kristus itu di Firdaus. Firdaus di sini pengertiannya apa ya Pak? Ya, Firdaus dalam satu pengertian ya tentunya surga ya. Tapi dalam pengertian lain yang lebih ketat bisa dibedakan dengan nanti ketika surga dalam pengertian langit dan bumi yang baru. Gitu. Jadi perbedaannya adalah ketika nanti di dalam langit dan bumi yang baru itu bukan hanya roh kita saja, tetapi kita dengan tubuh yang baru. Sementara kalau Firdaus yang sekarang gitu ya, itu ya tubuh kita di bumi, hanya roh kita saja bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Kadang-kadang orang bertanya, wah ini ada saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, terus seperti didatangi melalui mimpi atau saya dulu pernah tuh
ada salah satu keluarga meninggal, dia suka mandi malam-malam gitu ya, terus dia sudah meninggal tapi malam-malam air berkurang begitu, terus kita pikir dia datang habis mandi gitu. Oke. Itu bagaimana Pak? Ya, sepertinya nih pertanyaan yang banyak orang juga ya mengalaminya ya. Ya adik saya sendiri juga ketika mama kami meninggal gitu ya, dia sempat setelah sekian lama didatangi lewat mimpi. Ya. Kalau saya boleh mengatakan itu bukan orang yang kita kasihi. Ya, karena orang yang kita kasihi atau manusia setelah kita meninggal ya tidak mempunyai kebebasan ke sana ke sini. Ya, jadi kematian itu bukan seperti kita pelesir kemudian kita mau kemana, mengunjungi siapa gitu ya, mau nyambangi siapa, tidak begitu. Ya, jika seseorang itu meninggal dalam Kristus ya maka pada hari itu juga dia bersama-sama dengan Kristus itu di Firdaus. Ya, dan bukannya visit sini, visit sana. Tapi kemudian, karena ini kan satu hal yang kelihatan cukup sering kelihatannya ya, at least beberapa kasus lah ya. Nah, kalau saya sendiri mengatakan ada dua kemungkinan sih Pak Kias. Yang pertama, itu adalah psikologi kita, gitu ya. Kan ada orang mengatakan mimpi itu bunganya tidur gitu ya. Dan seringkali kalau kita masih ingat mimpi kita gitu dan kita memikirkan kenapa kok mimpi itu ya. Bisa jadi karena ya kita mungkin baru nonton sesuatu, kita baru melakukan sesuatu dan muncul di mimpi itu dalam bentuk yang nggak sama gitu. Nah, tentunya peristiwa kehilangan itu kan peristiwa yang sangat-sangat memorable ya. Khususnya kalau yang meninggalkan kita tuh orang yang sangat dekat dengan kita. Ya, sehingga sebetulnya sangat-sangat manusiawi sekali ya kalau kemudian kita memimpikan lah atau kita bahkan mungkin merasa teringat dengan sedemikian rupa sampai kita merasa ini kelihatannya kok real. Ya, tapi sebetulnya tidak. Entah itu adalah psikologi kita atau yang kedua, nah ini ya orang Kristen kita juga mesti menyadari ya setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus kuasa iblis itu sangat terbatas tetapi bukannya sama sekali tidak ada. Gitu ya, sehingga salah satunya juga iblis masih bisa melakukan tipu daya. Bisa saja dia memakai bentuk ini untuk membuat kita mempunyai keyakinan yang salah. Gitu ya, sehingga itu kenapa memang penting ya untuk orang Kristen itu menjadikan Alkitab itu sebagai standar tertinggi. Ya, karena seringkali pada waktu saya berelasi dengan jemaat, kadang-kadang ada jemaat mengatakan seperti ini ya, mungkin dengan Pak Kias juga sama. Saya bukannya percaya loh, tapi jadi sebetulnya itu mau mengatakan ya sebenarnya saya percaya sih gitu ya, tapi masalahnya Alkitab sepertinya kok tidak mengatakan hal itu. Dan di sini sejauh mana ya kita mengaminkan firman dan bukannya mengaminkan pengalaman kita. Yang sering kali terjadi adalah kita mengaminkan pengalaman kita, firmannya yang coba untuk dijelaskan sesuai dengan pengalaman. Nah, kita sulit dewasa tuh kalau seperti itu. Yang benar adalah kita mengaminkan firman dan kemudian menjelaskan pengalaman yang kita alami berdasarkan terang firman. Jadi bukan mengabaikan ya. Begitu ya, jadi bukan mengabaikan. Kenapa kan tadi kita menjelaskan ada dua kemungkinan ini nih. Ya, karena dua-dua kemungkinan ini entah karena kita dekat sekali sehingga kita masih terkenang, atau kuasa kegelapan juga bisa memakai momen-momen ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, dua-dua penjelasan ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Recall ke episode-episode sebelumnya Pak, ada yang bertanya mengenai arwah Samuel. Bisa ya, kan tetap jadi ini, satu sisi setelah kita meninggal, kita nggak lagi bebas pelesiran, tapi juga nggak lenyap. Gitu ya, sehingga kalau pada satu saat tertentu seperti Samuel ya Tuhan mengizinkan atau bahkan mungkin contoh yang lain Yesus di atas bukit, which is berarti kan dia bertemu dengan Elia dan Musa ya gitu ya. Nah, itu kan tentunya di dalam perizinan Tuhan itu. Dan itu bisa, sangat-sangat bisa aja kalau Tuhan mengizinkan atau memerintahkan gitu ya arwah yang sudah bersama-sama dengan dia untuk satu keperluan spesifik tertentu untuk datang kembali ke bumi. Cuman bukan kebebasan kita surga, bukan seperti kos-kosan saya tinggal dulu ya, nanti saya kembali lagi ke sana begitu ya. Tidak dalam pengertian seperti itu gitu. Yang dilarang kan memanggil arwahnya itu dilarang. Karena itu membuka diri kepada kuasa-kuasa kegelapan. Khususnya mungkin bagi kita yang tinggal di kota ya. Apalagi kalau orang Kristen tinggal di kota gitu, mungkin fenomena seperti kerasukan lah dan lain sebagainya itu sepertinya bagi kita kan sangat asing ya. Sehingga jangan-jangan kita menganggap kuasa kegelapan itu ada loh. Gitu ya, bukannya tidak ada, sehingga orang Kristen tidak perlu takut tapi juga tidak perlu sok bermain-main membawa diri ke dalam pencobaan. Terlepas dari kita itu percaya dikotomi atau trikotomi, jika kita dipenuhi Roh Kudus, jadi ada berapa roh di dalam diri kita? Kita perlu bedakan ya antara Roh Kudus tinggal di dalam kita dengan dipenuhi roh. Ya, sebetulnya itu dua hal yang tidak sama ya. Ya, jadi setiap orang percaya itu Roh Kudus tinggal di dalamnya.
Tetapi tidak setiap orang percaya itu dipenuhi roh. Dipenuhi roh itu perintah yang diberikan kepada orang percaya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, sehingga itu menunjukkan bahwa tidak semua orang Kristen penuh dengan roh. Karena kalau semua orang Kristen penuh dengan roh, ya ada apa kok dikasih perintah hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, tapi sebaliknya Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Yang berarti kalau kita itu milik Kristus, pastinya sudah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, ini kita perlu bedakan ya antara Roh Kudus tinggal di dalam kita sebagai orang percaya kepada Kristus dengan Roh Kudus memenuhi kita. Nah, ya kalau saya boleh menjelaskan secara sederhana, ya iya sih. Jadi di dalam diri kita selain roh kita ada Roh Kudus yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita gitu ya, menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah gitu ya. Roh Kudus yang lebih besar sehingga kita mengatakan roh di dalam kamu lebih besar dari roh dunia sehingga kamu jangan takut. Ya di dalam pengertian itu iya. Ya, jadi di dalam diri kita ada roh kita gitu ya, juga Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu tinggal di dalam kita untuk bersaksi, untuk menguatkan kita, menghibur kita, bahkan ketika kita nggak tahu apa yang kita mau doakan, roh itu yang berdoa bagi kita gitu. Seringkali penggunaan kadang disebut Roh Kudus, ada juga kadang disebut Roh Kristus. Oke. Nah, ini sama atau tidak? Lalu penggunaannya bagaimana kita membedakan? Sebetulnya sih jawaban sederhananya sih persis sama sih. Sama. Gitu ya, Roh Kristus, Roh Kudus. Nah, biasanya kalau kita mau mengatakan perbedaannya apa, itu perbedaan penekanan ya. Jadi kalau kita dikatakan Roh Kristus itu mengingatkan kita bahwa kita menerima Roh Kudus itu karena gitu ya, kita menerima Kristus. Ya, jadi kadang-kadang itu ada pertanyaan ya, bagaimana saya tahu kalau saya terima Roh Kudus? Ya sebetulnya kalau kita mengamini Roh Kudus itu Roh Kristus gitu ya, maka seharusnya jawabannya sederhana. Kamu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Ya kalau seseorang itu sudah bertobat, dia kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan, Alkitab mengatakan tanpa kuasa Roh Kudus itu tidak bisa loh. Ya berarti orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah menerima Roh Kristus. Nah sementara kalau Roh Kudus misalnya gitu ya, nah itu berarti kita diingatkan. Ya kita ini menerima Roh Kudus berarti sebetulnya kita ini sudah dikuduskan. Ya di dalam Kristus ini kita sudah dikuduskan gitu. Ya sehingga lebih kepada penekanan-penekanan yang kaya ya, bukan seperti Roh Kristus dengan Roh Kudus itu lain begitu. Kalau memang sudah ditentukan untuk tidak diselamatkan sejak awal, kenapa Allah tetap mengizinkan manusia itu ada? Kan sudah pasti tidak selamat. Jadi prinsipnya adalah hal yang baik itu tidak boleh tidak diadakan karena kita ada side effect-nya. Jadi yang pertama ya karena menciptakan manusia itu baik. Ya itu harus diaminkan karena itu fakta, itu realita. Gitu ya. Jadi umur panjang dengan umur pendek, kesulitan lebih banyak mana umur panjang. Tapi kenapa kemudian kok kita tidak minta umur pendek? Ya karena kehidupan itu berharga. Meskipun saya tahu kalau saya hidup lebih lama, kemungkinan masalah saya lebih besar. Ya kalau saya kecil sudah mati, kemungkinan tidak kena cancer. Kalau saya umurnya panjang, lebih mungkin saya kena cancer. Tapi ya tetap, ya kita minta supaya diberi umur panjang. Ya dengan berbagai side effect-nya. Ya karena tadi hidup itu berharga. Nah yang kedua yang kita perlu sadari adalah ketika Allah menciptakan manusia ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu betul-betul tidak bisa kita salahkan kepada Allah. Ya jadi seringkali pertanyaan seperti ini muncul, ada dalam ayat yang lain misalnya, aku membenci Esau, aku mengasihi Yakub. Nah, kalau kita membayangkan dua bayi yang netral, ya jelas kita akan bertanya kan, ada apa ini? Ya, dua bayi netral kok satu dibenci, satu dikasihi. Nah, tapi itu pertanyaan itu muncul karena bayangan kita salah, asumsi kita salah. Ya, jadi tidak, manusia berdosa itu berdosa karena memang kita berdosa dan kita mesti mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Nah sekarang dari manusia berdosa ini, Allah kemudian memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Ya, jadi bukan dari manusia yang netral, Allah memilih sebagian untuk diselamatkan, terus sisanya bagaimana caranya kemudian dibuat, ditentukan sampai mereka itu harus berdosa, tidak bisa lari. Nah ini mesti dibereskan, karena kalau enggak ya kita akan merasa Allah ini gimana sih? Tidak. Ya jadi pilihan itu di antara manusia yang berdosa. Ya Allah memilih sebagian untuk diselamatkan karena kasih karunia. Ya karena kita manusia berdosa tidak bisa kita kemudian membela diri dengan menyalahkan Allah.
Ya itu pernah dalam Alkitab, dalam kitab Ayub ya dikatakan, kamu mau membela dirimu dengan menyalahkan aku? Tidak bisa itu. Gitu ya, karena Adam berdosa itu tidak bisa berdalih. Demikian pula setiap kita yang berdosa juga enggak, kita semua berdosa dengan rela dan tahu bahwa itu berdosa kok. Gitu ya, jadi kita nggak bisa berdalih. Nah, orang berdosa ini Tuhan memilih sebagian untuk diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Ya, menebus mereka, Kristus yang mati menggantikan mereka sehingga adil ya, bukan dosa kemudian itu tidak ada akibatnya, Kristus yang menanggung. Nah, sisanya yang tidak dipilih ya otomatis binasa. Nah, ini kita mesti mengerti seperti ini nih. Ya, jadi yang tidak dipilih bagaimana? Ya mereka menerima keadilan Tuhan. Berdosa dihukum itu adil. Ya, sementara yang dipilih kemudian itu mendapatkan keselamatan, nah itu mendapatkan anugerah yang sebetulnya tidak layak kita itu terima. Pertanyaan lanjutan, kalau selama masa hidupnya dia itu yang ditetapkan untuk tidak selamat, mendengar Injil lalu percaya, apakah dia akan dimasukkan ke dalam daftar orang yang diselamatkan Allah? Kalau begitu, apakah Allah berubah-ubah gitu? Oke, baik. Kita sangat bersyukur ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang baik. Cuman kembali nih, kembali ada asumsi yang kita perlu untuk luruskan. Ya, tadi yang pertama kan kita sudah luruskan ya, asumsinya jangan membayangkan manusia itu Tuhan ciptakan baik, terus yang satu dipilih, yang satu dijerumuskan begitu. Nah, yang kedua, setelah manusia berdosa, atau saya bacakan aja ayatnya ya, dari Efesus pasal yang ke-2 ayat yang pertama, karena ini mesti asumsi yang kita ingat. Ya, karena kalau kita mengingat asumsi yang benar ini gitu ya, maka harusnya kita nggak lagi kemudian ini Allah gimana ya, sudah percaya tapi nggak dipilih begitu. Efesus 2 ayat yang pertama mengatakan, kamu dahulu sudah mati ya karena pelanggaran dan dosa. Atau mungkin terjemahan lain ya, kamu dahulu sudah mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, sehingga setelah seseorang itu berdosa, ini kembali juga terkait dengan tadi yang asumsi pertama ya, kita mesti mengasumsikan mereka itu sudah mati. Jadi bukan cuma kita berdosa, bukan cuma kita suka berdosa, kita mati di dalam dosa, terbelenggu sedemikian rupa. Ya, sehingga tidak ada kemungkinan ya untuk orang yang mati di dalam dosa tanpa kuasa Roh Kudus. Ya, kemudian saya percaya kepada Yesus. Nah, mungkin itu. Ya, mati kok. Ya, sehingga jikalau seseorang itu kemudian bisa sadar akan dosanya, ya, aduh saya orang berdosa, kemudian takut, ini saya kalau tidak ada juru selamat saya akan binasa, itu menunjukkan ya Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja di dalam hatinya, sekaligus itu menunjukkan dia adalah orang pilihan. Ya, karena Roh Kudus memberikan hati yang baru untuk mereka yang sudah dipilih. Ya, jadi kita mesti menyadari ada kesatuan di dalam rencana Allah. Ya, Allah Bapa itu memilih merencanakan, Allah Anak itu datang ke dalam dunia untuk mati bagi orang-orang yang sudah dipilih, dan Roh Kudus kemudian juga memakai karya keselamatan daripada Kristus untuk membangunkan, yang memberikan hati yang baru kepada orang percaya, sehingga itu kenapa pada waktu dia mendengarkan Injil, ya dia bisa sadar, dia bisa mengamini, dia bisa bertobat, sementara temannya di sebelah dia atau bahkan mungkin saudaranya di sebelahnya dia heran ya, ngapain sih kamu nangis-nangis? Ya, ada apa sih kamu kok sampai begitu takut? Biasa aja, itu khotbah biasa kok. Lihat ya. Jadi ketika ada seseorang itu bertobat, ya dia sudah orang pilihan. Nah, ini juga salah satu karikatur yang kita mesti luruskan. Salah loh karikatur yang menggambarkan bahwa ada satu orang itu yang sudah dipilih, kemudian ketika dibawa ke surga dia tidak mau, dia memberontak. Sementara orang yang kedua itu mau ke surga sama Tuhan, tidak boleh karena kamu tidak dipilih. Itu karikatur yang sebetulnya kurang memahami tadi ya. Efesus pasal kedua ayat yang pertama. Ya, sehingga itu adalah ayat penting ya. Begitu kita sadar akan ayat itu, maka kita akan melihat, oh iya ya, yang tidak dipilih, tidak mungkin mereka bisa datang kepada Tuhan. Kalau sampai bisa datang kepada Tuhan, yaitu berarti dia adalah orang pilihan. Ya sudah, Roh Kudus bekerja dalam hatinya, ini terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya. Ya, sehingga itu kenapa dia bisa sadar akan dosa, sadar akan perlunya juru selamat dan bertobat. Kita bisa melihat itu ada orang pilihan karena menerima Kristus begitu. Tapi sebetulnya kita bisa sure nggak sih? Karena toh banyak orang juga nggak menyangka Yudas itu bukan orang pilihan misalnya. Banyak juga hamba Tuhan yang jatuh. Prinsip kita adalah already and not yet. Ya, jadi selama kita itu memang belum di surga,
gitu ya. Ada aspek not yet, sehingga itu kenapa di satu sisi ya kita juga tidak boleh lengah. Saya sudah umat pilihan kok. Ya, kita mesti harus ingat ada aspek not yet-nya yang buat kita mesti waspada. Itu kenapa kan sebenarnya perintah Yesus kan kita mesti berjaga-jaga. Gitu ya, jangan kemudian kita terlalu yakin kemudian lengah. Tapi juga jangan lupa aspek already-nya. Ya, sehingga perintah Yesus jelas ya, kita harus berjaga-jaga, tapi bukan kita harus takut-takut nih. Kalau bukan bagaimana? Kalau bukan bagaimana gitu ya. Lain loh ya. Perintah berjaga-jaga dengan perintah kalau kamu mesti tidak boleh yakin kalau kamu sudah selamat gitu ya. Enggak itu. Ya, jadi orang Kristen yang sehat ya, yang dewasa harus sudah mempunyai keyakinan keselamatan. Ya, keyakinan keselamatan itu sesuatu hal yang kita perlu gumulkan. Ya, sudah ada kesaksian dasar dari Roh Kudus. Dan ketika kita membangun di atas kesaksian dasar daripada Roh Kudus, ya dengan apa? Ya dengan kita sungguh-sungguh dalam kehidupan Kristen kita. Ya dengan kita berbagian di dalam pelayanan, dengan kita semakin mengenal firman Tuhan. Nah, semakin kita mengenal firman Tuhan, kita berbagian dalam pelayanan, kita semakin dan semakin yakin. Ini yang pertama. Ya, dan yang kedua, kita perlu menyadari ya, sama seperti juga prinsip penciptaan dan kejatuhan. Satu sisi kita mengamini, ada seperti Yudas, juga tadi dikatakan oleh Pak Kias ada hamba Tuhan yang jatuh gitu ya. Nah, mesti ingat, tidak pernah itu 50-50. Ya, bukan dari 12 rasul, 6 rasul itu kemudian murtad. Ya, sehingga pernah ada ya, saya pernah dengar ya, satu kali juga seorang mahasiswa berkhotbah, hati-hati ya, anak hamba Tuhan itu banyak yang jatuh. Ketika dia turun, ditanya sama dosennya, kamu bilang banyak, yang kamu tahu siapa sih? Nah, ini juga sama nih, saya kalau boleh tanya kepada Pak Kias juga kepada saudara-saudara ya, berapa banyak sih? Gitu ya, ada. Bahkan mungkin saya, jangan-jangan sebagian kita juga, siapa ya gitu ya. Tapi sebagian kita mungkin benar, oh ya ini si A, ini si B, sampai Z. Seringkali mungkin si A, si B. Padahal teman kita mungkin Z, ZA, ZB, ZB gitu ya, ZC gitu ya. Sehingga kembali ke tadi ya, di dalam dunia ini kita tidak boleh sombong. Ya, kita mesti berjaga-jaga. Itu sekali lagi tidak sama dengan, wah kalau itu saya tidak bisa yakin, saya takut-takutan, hanya di surga saya bisa yakin. Tidak loh. Nah ini adalah keseimbangan yang sehat. Gitu ya, already and not yet. Bagaimana pandangan Reform tentang dinosaurus yang dikatakan sudah jutaan tahun yang lalu? Ya. Sementara untuk Alkitab nggak sampai segitu ya. Ya. Saya bisa mengatakan ya, kita tidak mengatakan bahwa dinosaurus itu pasti tidak ada. Nah kalau andai kata betul-betul ada, dan usianya itu jutaan tahun, Tuhan itu bisa menciptakan dalam sekejap mata ya sesuatu hal yang menurut manusia itu prosesnya panjang. Ya, contoh yang sering kali saya pakai adalah kalau andai kata kita bisa ada kemungkinan dengan mesin waktu ya kembali ke Adam ketika dia baru diciptakan, baru 1 detik dia diciptakan, kita melihat Adam, kita pikir dia usia berapa. Ya dalam penglihatan kita, dalam pandangan kita, dalam ilmu kita, ya mestinya Adam sudah dewasa ya, 20, 30. Ya, sehingga kalau kita kembali ke tempat ini dan ditanya gitu ya, oh kamu barusan itu ya ke awal penciptaan ketemu Adam ya, umur berapa dia gitu ya, kita nggak akan mengatakan wah dia masih baby, siapa yang menyusui gitu ya. Jadi pastinya Adam ketika 1 detik dia diciptakan itu usianya sudah 20-30 tahun di mata kita. Ya, sehingga Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama ya dengan umur bumi ini, termasuk juga umur dinosaurus. Tidak harus dia menciptakan dunia ini harus sampai kemudian melalui proses sampai tunggu sampai jadi. Gitu ya. Jadi prinsip bagaimana Tuhan menciptakan manusia bisa diterapkan di dalam aspek-aspek yang lain, termasuk di dalam penciptaan dinosaurus. Baik Pak, sampai di sini episode kali ini. Ya, terima kasih untuk berkat. Setiap jawaban yang diberikan Pak Henry. Sama-sama. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen melalui YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.